Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Utami dari program Pasca Sarjana Universitas Andalas Yogyakarta. Pada sesi ini saya akan memaparkan terkait dengan penulisan usulan penelitian tesis. Dalam hal ini adalah proposal tesis. Jadi kegiatan utamanya adalah menulis. Jadi ide yang luar biasa, sehebat apapun tidak akan berarti jika hanya dibatin. Oleh karena itu, mulailah menulis. Jadi kalau tidak terbiasa menulis memang di awal-awal akan mengalami kesulitan, tetapi memang itu harus dikondisikan. Jadi menulis penelitian, baik itu usulan penelitian atau laporan penelitian itu sendiri, bukan status Facebook atau caption Instagram yang bisa pendek-pendek gitu ya. Menulis usulan penelitian pertama adalah harus ditulis sesuai dengan pedoman penulisan. Nah, mahasiswa harus sering-sering untuk membuka web MTI untuk melihat, mengunduh pedoman penulisan proposal maupun laporan tesis. Proposal tesis itu berisi tentang cerita, tentang penelitian yang akan Anda lakukan. Untuk itu, lewati yang tidak penting dan tonjolkan yang penting. Harapannya orang lain bisa mengulangi apa yang Anda lakukan. Yang lebih utama lagi, hindari plagiat, sehingga mahasiswa harus membiasakan untuk menulis parafrase, membiasakan untuk menuliskan sitasi, membiasakan untuk menuliskan referensi yang lengkap di daftar pustaka. Yang pertama saya akan membicarakan terkait dengan judul. Judul tesis itu pertama harus ringkas, harus padat, harus jelas, dan menunjukkan dengan tepat masalah yang akan diteliti. Jadi tidak perlu berpanjang-panjang. Yang kedua, gunakan ungkapan-ungkapan yang eye-catching. Jadi bisa jadi beberapa kata yang membangun unsur judul itu bisa digantikan dengan sebuah istilah misalkan. Yang ketiga, tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. Jadi, usahakan dari judul itu tidak mengandung multitafsir. Yang keempat, judul yang bagus adalah judul yang tidak menimbulkan kesan bahwa yang diteliti memiliki skup yang luas. Setelah judul, maka kita akan membahas latar belakang masalah. Apa saja yang harus termuat dalam latar belakang masalah? Di dalam latar belakang masalah, mahasiswa harus bisa memaparkan semua pertanyaan mengapa dari judul penelitian. Sehingga dari judul penelitian yang diangkat, banyak hal yang bisa ditanyakan. Nah, hal-hal yang ditanyakan terkait dengan judul itu harus sudah terpaparkan dengan gamblang di latar belakang masalah. Jadi, pertama terkait dengan objek penelitian. Objek penelitian itu apa? Objek penelitian itu adalah permasalahan apa saja yang memerlukan solusi melalui penelitian ini. Objek penelitian itu tidak selalu berorientasi pada instansi atau tempat atau lokasi penelitian. Objek penelitian itu terkait dengan domain cakupan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, latar belakang harus bisa memuat informasi-informasi yang relevan dari hasil-hasil penelitian topik yang pernah ada sebelumnya. Apa saja yang harus dipaparkan dalam latar belakang terkait dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian-penelitian tersebut, metode-metode apa saja yang digunakan untuk mensolusi. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan dari masing-masing metode yang digunakan. Oleh karena itu, mahasiswa mendapatkan gambaran bahwa untuk penelitian yang setopik, peneliti yang sudah pernah melakukan itu pendekatannya menggunakan metode-metode apa saja. Dari penelitian mereka, maka mahasiswa bisa tahu metode tersebut kelebihan dan kelemahannya apa saja. Sehingga kelebihan dan kelemahan metode itu harapannya diketahui dari hasil membaca publikasi penelitian-penelitian setopik sebelumnya, bukan sekedar membaca dari buku. Yang ketiga, hal yang terpapar di dalam latar belakang masalah adalah dari metode-metode tersebut, maka metode apa yang dipilih untuk digunakan pada penelitian ini? Bisa metode, bisa beberapa metode. Bisa mengkombinasikan beberapa metode, bisa mengoptimasi metode, dan lain sebagainya. Apa saja yang dibicarakan di latar belakang? Pertama adalah alasan secara ilmiah mengapa metode tersebut dipilih.
Mengapa alasannya harus ilmiah? Karena harus sesuai dengan kebutuhan kasus yang akan diselesaikan. Jangan karena metode tersebut lebih mudah dipahami dan lain sebagainya. Yang kedua, metode yang dipilih tersebut tentu punya masalah, tentu punya kelemahan. Jabarkan apa saja masalah yang ada di dalam metode yang dipilih. Yang ketiga, solusi perbaikan metodenya apa? Oleh karena itu, melalui penelitian ini, harapannya ada improvement terkait dengan menekan dampak negatif atau dampak yang diakibatkan dari kelemahan metode tersebut. Hal yang terakhir di dalam latar belakang masalah adalah rangkuman tujuan penelitian. Untuk itu, di latar belakang perlu untuk ditekankan apa sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Setelah judul, setelah latar belakang masalah, kemudian kita membicarakan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah itu disajikan dalam bentuk kalimat tanya. Apa saja yang terpapar dalam rumusan masalah, yaitu pertanyaan-pertanyaan penelitian apa yang akan mahasiswa coba cari jawabannya melalui penelitian ini. Sesuatu yang akan dipecahkan sehingga tidak ada masalah tersebut, minimal berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, rumusan masalah itu adalah alasan utama mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan dan mengapa yang melakukan harus Anda semuanya orang informatika. Jadi rumusan masalah itu sumber utama dari unsur penelitian. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya. Jadi, mengapa penelitian ilmiah itu harus didasarkan dari penelitian sebelumnya? Karena penelitian itu akan melakukan improvement terhadap masalah-masalah yang ada di penelitian sebelumnya. Demikian juga untuk dasar pada penelitian selanjutnya. Selanjutnya, poin yang berikutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah itu harus memuat 3 hal. Yang pertama adalah permasalahan-permasalahan apa saja yang akan dicarikan solusi. Jadi mahasiswa harus mampu mendeskripsikan secara detail di batasan masalah-masalahnya apa saja yang akan dicarikan solusi. Jangan sampai nanti ketika diuji ada dosen penguji yang bertanya dan mahasiswa menjawab bahwa hal yang ditanyakan tidak yang termasuk diteliti. Nah, hal-hal yang diteliti dan hal-hal yang tidak diteliti harus dituliskan di dalam batasan masalah, sehingga bisa jadi bagian di batasan masalah itu cukup banyak di bab 1. Setelah masalahnya dibatasi, kemudian di batasan masalah harus ditetapkan bagaimana penelitian ini akan dilakukan, metode apa saja yang akan digunakan, bagaimana mengukur metode dan lain sebagainya. Poin yang ketiga adalah batasan-batasan solusi. Jadi solusi yang akan ditargetkan tercapai pada penelitian ini itu sejauh mana ditargetkan. Jadi jangan sampai penelitian ini tidak selesai-selesai karena target capaiannya tidak jelas atau masih terlalu luas. Yang berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu poin utamanya adalah apa saja yang akan dihasilkan dari penelitian ini. Jadi yang pertama, solusi yang ditawarkan untuk menangani permasalahan yang ada. Yang kedua, apakah merancang, menerapkan, mengkombinasikan atau mengoptimasi metode untuk memecahkan suatu masalah serta mengukur keberhasilannya. Jadi penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang terukur hasilnya. Yang berikutnya adalah apakah tujuan penelitiannya akan membuktikan pengaruh antara satu dan variabel yang lain dari sekian variabel yang sudah ditetapkan. Jadi intinya tujuan penelitian itu adalah jawaban singkat ketika rumusan masalah itu berhasil diselesaikan. Yang berikutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu meliputi 2 hal, yaitu aspek praktis dan aspek teoritis. Aspek praktis itu kaitannya dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh instansi atau pemakai sistem jika hasil penelitian ini diterapkan. Sedangkan kontribusi ilmiah, yaitu secara teoritis, itu manfaat atau kontribusi ilmiah dalam pengetahuan jika penelitian ini berhasil.
Nah, dalam penelitian itu perlu dilakukan suatu kegiatan yang namanya adalah literatur review. Literatur review itu sangat penting. Apa saja kegunaannya? Yang pertama adalah dengan melakukan literatur review yang baik, mahasiswa bisa memperdalam wawasan terkait dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, mahasiswa bisa mengetahui perkembangan hasil-hasil penelitian yang dikaitkan dengan point of interest yang akan diteliti, yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Yang ketiga, mahasiswa bisa menemukan gap. Mahasiswa bisa menemukan peluang-peluang apa saja dari hasil-hasil penelitian setopik sebelumnya itu yang masih bisa dieksplorasi, yang masih bisa ditingkatkan dan lain sebagainya. Yang keempat, tentu saja mahasiswa jadi bisa memperjelas masalah yang akan diteliti. Literatur review yang baik adalah literatur review yang sifatnya relevan. Relevan terkait dengan apa? Relevan terkait dengan objek penelitiannya. Relevan terhadap apa? Relevan terhadap masalah yang diteliti. Dan tentu saja yang utama, relevan terhadap metode yang akan digunakan. Jadi jangan sampai kita menetapkan suatu metode tetapi kita tidak pernah melakukan literatur review terkait dengan metode yang akan kita teliti. Yang berikutnya adalah mutakhir. Kita mempelajari ilmu informatika, di mana ilmu informatika ini adalah perkembangannya sangat cepat. Oleh karena itu, kita dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan terkini dari perkembangan ilmu informatika. Oleh karena itu, kita batasi bahwa literatur review yang baik adalah 2 tahun yang terakhir, jangan lebih dari itu. Kemudian yang ketiga adalah memadai. Tidak mungkin kita melakukan penelitian yang didasarkan hanya 1-2 hasil penelitian sebelumnya. Minimal 6, jadi syukur-syukur lebih dari 6. Dan usahakan diambil dari publikasi yang berkualitas. Publikasi yang berkualitas yang seperti apa? Yang bereputasi. Baik itu jurnal maupun seminar, baik nasional maupun internasional, baik terakreditasi maupun terindeks Scopus. Kemudian hasil dari literatur review itu disajikan dalam 2 bagian. Yang pertama adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini jangan hanya dituliskan sebagai daftar hasil penelitian sebelumnya, tetapi harus dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi jangan hanya sebagai pemaparan list hasil bacaan penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi harus dikaitkan. Jadi apa bagian mana yang menginspirasi penelitian yang akan Anda lakukan, kemudian apa bedanya dan lain sebagainya. Sehingga manfaatkan bagian tinjauan pustaka ini untuk membuat penegasan posisi penelitian mahasiswa terhadap penelitian-penelitian topik sebelumnya. Jadi tinjauan pustaka ini adalah sarana untuk menunjukkan keaslian penelitian. Jadi harus terlihat posisi yang akan mahasiswa lakukan dibandingkan dengan penelitian-penelitian setopik yang sudah pernah ada. Yang berikutnya setelah tinjauan pustaka adalah landasan teori. Nah, apa saja yang harus dipaparkan dalam bagian landasan teori, yaitu konsep setiap metode yang mendasari penelitian ini. Jadi jangan sampai metode-metode yang digunakan untuk mendukung pemecahan permasalahan dalam penelitian ini tidak pernah dipaparkan konsepnya di dalam landasan teori. Sumber teori yang dirujuk pada landasan teori harus dicantumkan pada kalimat yang mengacu, sehingga mahasiswa itu harus bisa menyajikan dengan parafrase dan lain sebagainya semua teori, semua hasil kerangka pemikiran, semua pernyataan, semua gambar, semua tabel, semua bagan yang itu hasil karya peneliti sebelumnya itu harus dirujuk dan harus seizin peneliti tersebut. Demikian juga semua rujukan yang ada di dalam kalimat di dalam landasan teori itu identitas referensinya harus dicantumkan dalam daftar pustaka.
Keaslian penelitian akan terpetakan dengan mudah, akan lebih bagus untuk dipahami jika disajikan dalam bentuk matriks, literatur review, dan posisi penelitian. Jadi judulnya apa saja, siapa yang meneliti, media publikasinya di mana, tahun berapa dia mempublish, kemudian tujuan penelitiannya apa, kesimpulan hasilnya bagaimana, sejauh mana dia sudah mampu menjawab rumusan masalah, kemudian saran atau kelemahan, jadi kelemahan-kelemahan apa saja dari hasil penelitian tersebut, apa yang masih bisa dikembangkan dan lain sebagainya. Kemudian kolom yang paling kanan adalah kolom perbandingan. Kolom perbandingan ini adalah pembeda utama dari hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan mahasiswa lakukan. Lebih diutamakan terkait dengan metode yang digunakan, inovasi dan kompleksitas permasalahan yang diajukan ya. Jadi ada 3 hal. Tonjolkan metodenya, tonjolkan inovasinya, tonjolkan kompleksitas permasalahannya. Jadi tidak hanya sekedar beda objek penelitiannya, apalagi kalau objeknya itu adalah berupa objek instansi. Yang berikutnya adalah terkait dengan metode penelitian. Metode penelitian itu adalah bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan. Peneliti lain itu bisa mengulangi hal-hal yang dilakukan dalam penelitian, dan peneliti lain tidak perlu mengulangi kesalahan yang kita lakukan. Metode penelitian itu harus jelas. Untuk lebih memperjelas, maka disajikan dalam bentuk alur penelitian. Alur penelitian yang bagus adalah alur penelitian yang bisa menggambarkan secara spesifik topik penelitian yang diangkat. Yang kedua, metode-metode apa saja yang digunakan pada penelitian ini terlihat secara jelas ada di tahapan yang mana saja. Kemudian, apa saja input di setiap tahapan penelitian yang dibutuhkan itu juga terlihat. Kemudian, setiap tahapan penelitian itu menghasilkan keluaran apa saja juga terlihat. Kemudian, aturan-aturan apa saja yang digunakan dalam setiap tahapan penelitian juga secara eksplisit terlihat dalam alur. Intinya, alur penelitian harus bisa secara spesifik memperlihatkan pada tahapan mana pada penelitian ini setiap metode-metode tersebut berkontribusi. Setelah metode, kemudian kita diminta untuk memaparkan rencana jadwal penelitian. Rencana jadwal penelitian itu harus disajikan secara cermat dengan mempertimbangkan kelayakan-kelayakannya. Rencana jadwal penelitian itu harus sinkron dengan alur, sehingga alur itu bahasa gambar, sedangkan jadwal itu bahasa tabel. Dua hal itu harus bisa dimaknai dengan sama. Jadi ada 3 hal utama yang harus termuat dalam sebuah rencana jadwal penelitian. Yang pertama adalah tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan. Nah, tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan yang itu muncul di alur penelitian itu harus termuat di dalam jadwal penelitian. Yang berikutnya adalah rincian kegiatan dan target luaran untuk setiap tahap. Setelah tahapnya terpetakan, yaitu harus sinkron relevan dengan yang terpampang dalam alur, maka setiap tahapan itu di sebelah kanannya harus disertai dengan rincian kegiatan, di sebelah kanannya lagi harus disertai dengan target luaran. Sehingga apa? Sehingga setiap tahapan itu terukur progresnya. Yang terakhir, bahwa jadwal penelitian itu harus ada alokasi waktunya, jadi jangan sampai tak terbatas begitu. Jadi harus ada targetnya, harus ada berapa alokasi waktu yang harus dibutuhkan. Oke, yang terakhir terkait dengan proposal adalah daftar pustaka. Daftar referensi yang termuat di dalam daftar pustaka itu bukan daftar bacaan, tetapi daftar rujukan. Sehingga kalau di daftar pustaka itu memuat 50 identitas referensi, maka ke-50 referensi itu harus dirujuk di dalam proposal. Demikian juga semua rujukan yang ada di dalam proposal itu harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Jadi ingat ya, bahwa daftar pustaka bukan daftar bacaan. Jadi semua referensi yang dirujuk dalam proposal harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Semua referensi yang terdapat dalam daftar pustaka harus dirujuk dalam proposal. Daftar pustaka itu harus dari sumber-sumber yang berkualitas,
bisa berupa makalah dari jurnal internasional maupun nasional, terakreditasi maupun yang bereputasi, kemudian dari buku yang ber-ISBN, dari laporan tesis, laporan disertasi, dari laporan hibah, laporan penelitian suatu organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan lampiran, jadi laporan bisa disertai dengan lampiran, di mana itu digunakan untuk mendukung usulan penelitian mahasiswa. Apa saja yang bisa dimuat di sana? Yang pertama adalah dataset, yang kedua adalah source code atau speduk code, kemudian ada hasil perhitungan, ada hasil uji coba, misalkan di penelitian pendahuluan sebelumnya, ada bagan, ada blanko kuesioner atau angket, kemudian ada prosedur atau keterangan lain yang digunakan, dan itu tidak mungkin untuk disingkat dan dimasukkan di dalam proposal. Saya memberikan beberapa tips. Jadi yang pertama, untuk menyelesaikan tugas akhir, dalam hal ini adalah tesis, supaya bisa tepat waktu, mahasiswa jangan malas, jangan menunda-nunda, berhenti mengeluh tentang revisi dari dosen pembimbing Anda. Mahasiswa itu harus proaktif. Mahasiswa jika mengalami kesulitan, maka jangan sibuk mencari alasan pembenaran untuk menyerah. Modal untuk melakukan penelitian, yang pertama bahwa perlu keseriusan, yang kedua adalah harus dikerjakan sendiri, yang ketiga yang tidak bisa ditawar adalah harus memperbanyak membaca, yang keempat kuasai permasalahan yang diteliti, yang kelima kuasai metode-metode yang digunakan, yang keenam ketemu pembimbing secara rutin, yang ketujuh kuasai materi penelitian, yang kedelapan susun laporan dan publikasi dengan benar, yang kesembilan perbanyak berdoa. Jadi formulasinya adalah fokus, ditambah kerja keras, ditambah target, ditambah manajemen waktu, ditambah kemampuan berkomunikasi, dan yang utama adalah tentu saja ditambah doa. Penelitian yang baik adalah penelitian yang menarik, bermanfaat, ada hal yang baru, visible, layak, dapat diuji, dapat diulang, adanya peningkatan, dapat dikembangkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi peneliti. Yang terakhir, saya yakin mahasiswa akan mampu menyelesaikan penelitiannya, tesisnya, tugas akhirnya tanpa galau. Syaratnya bahwa satu, topik penelitiannya itu menarik, penting, dan mutakhir, berarti baik. Yang kedua, bahwa mahasiswa mampu mengerjakan sendiri, berarti mahasiswa punya modal. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempertanggungjawabkan penelitian tersebut sampai ujian tesis, artinya mahasiswa menguasai dan beretika. Demikian yang bisa saya paparkan, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.